Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga berbahagia selalu, sehat-sehat selalu, dan pastinya tetap jaga kesehatan ya pemirsa. Karena cita-cita dan harapan kita masih sama hingga hari ini. Kita dapat segera berkumpul kembali bersama dengan keluarga, melaksanakan seluruh aktivitas lagi dengan lebih baik lagi seperti sedia kala. Dan tentunya juga ini memang kita semuanya masih harus bekerja, beraktivitas, bahkan belajar dari rumah aja. Sudah banyak nih seperti ponakan-ponakan saya nih, keponakan udah rindu banget sama yang namanya belajar ke sekolah. Nampaknya bukan hanya rindu dengan pelajaran, tapi rindu juga ya berkumpul bersama dengan kawan-kawan. Nah, bagaimana dengan kamu pemirsa televisi Muhammadiyah? Pasti juga udah ada nih yang kangen dan rindu banget sama masa-masa sekolah. Tapi apa kabarnya dengan pelajaran jarak jauh yang kali ini kita lakukan? Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pelajaran, ngomong-ngomong tentang sekolahan, kali ini Irma mau membahas tentang pelajaran matematika. Jangan ditutup dulu. Televisinya jangan dimatikan dulu. Bentar-bentar aku ngomong matematika, kayak semua langsung, aduh, apa ini pembahasannya? Nah, aku pengen tahu sebenarnya apa kabar dengan nilai matematika teman-teman? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Kenapa pelajaran ini menjadi satu pelajaran yang banyak ditakuti oleh para siswa? Dan bahkan nampaknya bukan hanya para siswa saja, tapi banyak anak-anak sekolah lainnya hingga tingkat mahasiswa kerap kali khawatir dengan pelajaran matematika. Masuk kuliah juga katanya kan ada tuh ya namanya tesnya matematika. Nah, banyak juga yang kurang nilainya di sana. Ada apa sebenarnya dengan matematika? Kita akan ngobrol bareng sama guru matematika. Dan selamat datang di PTV Show, ngobrol sering tapi gak bikin boring. Kali ini bersama dengan Kak Iza. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iza. Waalaikumsalam, Kak Irma. Hai, apa kabar ya Ibu Guru? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pelajaran jarak jauh nih? Alhamdulillah sejauh ini masih berjalan lancar ya Kak Irma ya. Mungkin hanya ada beberapa kendala ya, mungkin itu dalam batas dalam batas wajar, gitu Kak Irma. Oke, biasanya kendalanya apa aja sih? Karena kan Kak Iza ini kan guru matematika ya. Nah, kendalanya nih kalau misalkan matematika biasanya apa nih keluhan dari para siswa? Saya sendiri kan di sini sebagai pendidik ya di sekolah dasar. Nah, yang paling ditakuti atau menjadi momok buat anak sekolah dasar itu adalah menghafal perkalian Kak Irma. Oke. Nah, jadi perkalian itu kalau tidak hafal, dia akan susah, nanti akan sulit mengerjakan soal-soal yang mungkin tingkatannya akan lebih tinggi. Kalau mungkin untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih mudah ya. Tapi ketika sudah kelas 4, 5, dan 6, apalagi sudah ke SMP, SMA, dan kuliah, dan itu sudah harus di luar kepala menghafal perkalian itu, Kak Irma. Oke. Itulah kenapa masa-masa kita waktu kecil suka dibeliin sama orang tua kita itu ada yang kayak poster-poster perkalian gitu ya. Sebenarnya manfaatnya biar kita tempel ya di tembok ya Kak Irma ya. Betul banget. Dan itu sebenarnya ternyata ada manfaatnya dan memang itu ya tujuannya ya, supaya untuk menghafalkan dan akhirnya bisa membuat kita lebih mudah untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Iya, betul Kak Irma, betul sekali. Oke, nah Kak Iza, ini kan aku mau angkat tema tentang gimana sih caranya supaya kita bisa cinta sama pelajaran matematika. Tapi sebelum kita cinta, pasti kita butuh alasan dong, karena katanya cinta tanpa alasan itu masih sedikit yang bisa ikhlas untuk mencintai nih. Mungkin termasuk dengan pelajaran matematika gitu ya. Kenapa sih kalau menurut Kak Iza kita itu harus mencintai pelajaran matematika? Iya, kalau orang bilang kan tak kenal maka tak sayang atau tak cinta ya. Makanya sebelumnya kita tuh harus mengenal dulu matematika seperti apa. Kadang anak-anak atau sebagian besar orang, karena mereka sering mendengar matematika itu menakutkan, jadi ketika sudah mendengar matematika langsung down duluan, langsung
pada malas duluan belajarnya. Padahal mereka belum tahu nih apa sih pelajaran matematika itu seperti apa dan apa saja yang dipelajari di dalamnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan atau bagaimana sih cara mencintai matematika? Yang pertama, kita harus ada punya keyakinan yang kuat, Kak Irma. Kalau kita pengen atau ingin menguasai matematika dengan baik, yang pertama kita harus yakin, Bismillah, insya Allah saya bisa menguasai pelajaran matematika. Itu intinya ya. Jadi kalau pertama awalnya kita sudah negatif perception gitu kan, persepsi udah negatif sama matematika, nanti ke depannya akan seperti itu. Jadi ketemu sama matematika tuh bawaannya susah banget, ngerjain soal tuh susah banget ya, karena awalnya tuh dia sudah ngedengar nama matematikanya aja sudah malas duluan gitu ya. Nah, makanya pertama yang harus diluruskan itu adalah niatnya dulu. Kita lihat matematika tuh emang sulit, tidak gitu. Karena tidak semua matematika tuh sulit ya. Matematika juga ada yang mudah dan juga menyenangkan, Kak Irma. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus cari trik-trik atau cara-cara cepat untuk menguasai pelajaran matematika itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita merasa kesulitan, ya kadang-kadang kan anak-anak ya, kalau sulit dia sudah merasa menyerah duluan tanpa berusaha. Ya, padahal banyak cara atau banyak jalan menuju Roma. Nah, apalagi di masa pandemi ini, Kak Irma, banyak sekali video-video pembelajaran yang menunjang materi-materi matematika yang sangat bervariatif, yang mudah dipahami sama anak-anak. Nah, jadi kalau di sekolah kan paling mereka hanya mendengar penjelasan guru ya, mungkin hanya satu arah. Nah, tapi ketika di masa pandemi ini mereka bisa searching ya di YouTube ataupun di channel lainnya, video-video pembelajaran yang interaktif ataupun materi pembelajaran yang membuat mereka tuh lebih paham akan matematika dan lebih mudah untuk memahami matematika. Seperti itu, Kak Irma. Oke, jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Yang penting jangan pernah takut duluan, karena biasanya ketakutan itu yang justru membuat kita menjadi membatasi diri ya, Kak Iza ya. Oke, jadi kalau dengar kata matematika jangan kayak saya ya, adik-adik semuanya ya, nanti aku mau kabur gitu. Oke, nah Kak Iza, tapi kalau untuk Kak Iza sendiri, apa sih makna pelajaran matematika untuk Kak Iza sampai Kak Iza bisa jadi guru matematika? Kalau makna sebenarnya dulu sih waktu zaman-zaman sekolah belum bisa memahami ya, karena dari saya pribadi ada dua karakter ya, jadi mudah menghafal sama mudah mengingat, mudah menghafal sama tidak mudah menghafal. Nah, saya itu adalah contoh dari siswa yang nggak gampang menghafal gitu. Jadi saya lebih suka langsung mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, ketika kalau boleh jujur Kak Irma, ya mungkin ada beberapa mahasiswa atau beberapa anak sekolah yang dia sudah tahu minatnya seperti apa di sekolah gitu kan. Mungkin dia kalau cenderung dia mudah menghafal, mungkin dia mengambil jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, tapi untuk misalnya dia lebih ke eksakta nih, lebih kepada ilmu-ilmu pasti, nah itu bisa mengambil jurusan yang memang sesuai dengan yang ditekuninya gitu. Masuk saya pribadi nih, kenapa sih saya kok bisa mengambil jurusan matematika atau menjadi guru matematika, Kak Irma ya? Betul. Karena saya tidak bisa menghafal, maksudnya menghafal saya itu tidak sebagus mengerjakan secara langsung gitu lah ya. Iya, jadi kalau untuk matematika, jadi saya dikasih soal, saya lebih suka seperti itu, jadi lebih pasti gitu kan jawabannya. Kalau pasti, kalau saya disuruh jawaban saya mengarang bebas, ya kurang lebih ya mungkin emang manusia kan ada kelebihan ada kekurangannya, seperti itu Kak Irma. Oke. Nah, ini tips juga nih untuk para pemirsa, untuk adik-adik semuanya. Kita memang manusia yang tidak lepas dari yang namanya kekurangan, karena ya itulah manusia. Pun
harus diingat bahwa bukan hanya kekurangan saja yang menempel pada setiap Betul. manusia, tapi manusia juga ada dengan kelebihannya. Jadi ini tips dari Kak Iza adalah bagaimana agar kita bisa lebih mengenal diri kita. Kita yang paling tahu kemampuan diri kita dan kita bisa memberikan solusi untuk diri kita agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi hari ini kalau ada yang merasa aku kurang pandai dalam menghafal atau mudah lupa, mudah buyar, ya saya juga salah satu. Ini Kak Irma kayak semuanya ya. Oh, Tapi boleh. paling tidak, tapi paling tidak ketika kita menyadari, oh kayaknya ini salah kurang bisa menghafal dan salah jawaban gara-gara lupa padahal udah semalam suntuk menghafalkan, ya mungkin di sana bukan bakat yang kita miliki. Coba cari yang lainnya karena tidak mungkin kekurangan itu berjalan tanpa kelebihan ya. Jadi jangan menyerah dulu nih seperti Kak Iza, luar biasa dibuktikan oleh Kak Iza. Ketika Kak Iza merasa ada satu kekurangan dalam dirinya, maka Kak Iza mencari solusi atau jalan lain untuk menggapai keberhasilannya. Begitu juga dengan adik-adiknya, kita masih akan kembali ngobrol lagi belajar matematika. Sekarang nggak takut lagi kan? Tetap bersama dengan kami.